eh, kurang tepat sih, kurang tepat. Lebih baik begini nih, lebih baik. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Naif Permana di channel yang sama di YNP Bird Official. Yes. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hari ke belakang saya absen, tidak upload video sampai ditanyain sama teman-teman Lopet Mania Nusantara. Sebagian ada yang menanyakan, Om, kapan bikin video lagi? Kapan bikin tips-tips perawatan lagi seputar lovebird? Dan kemarin saya ada kesibukan, tetap dengan kesibukan, sedikit kesibukan, tapi memakan waktunya sangatlah lumayan lah ya kan. Memakan waktu saya yang tersita. Kemarin ada urusan ya seputar urusan pribadi tapi alhamdulillah sekarang saya mau konten lagi dan memberikan tips lagi. Tapi sebelum kita bahas ke pembahasan yang kali ini nih, gitu ya kan, harus diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya, di like, di share, di komen yang bagus-bagus, tapi slow respon untuk komentar, saya balas satu-satu nanti, oke? Dan juga ini informasi saja untuk yang ngikutin giveaway kemarin lovebird 3 lovebird fighter berdurasi 2 menit. Untuk kalau nanti ini dibukanya tuh nanti kalau channel saya itu udah 100.000 subscriber, udah 100.000 baru saya buka giveaway-nya. Tapi untuk yang mengikuti giveaway ini boleh persyaratannya diikuti dari sekarang, karena ya persyaratannya juga dari sekarang gitu ya kan. Kalau nanti sih nanti dibuka giveaway-nya kalau misalkan udah dibuka nih giveaway-nya, karena kita udah memenuhi persyaratannya yang saya tentukan, dan ini benar-benar syarat dan ketentuan ini benar-benar berlaku tuh untuk giveaway ini. Nah, itu sebagai informasinya saja. Apa yang mau kita bahas sekarang ya kan? Dunia lopet itu sangatlah banyak misterinya dan harus dipecahkan secara proses, ya kan? Kalau yang suka berproses, kalau yang nggak suka berproses ya mungkin beli yang jadi ya gitu ya, beli yang jadi. Ini konten saya itu khusus orang-orang yang mau berproses gitu, berproses. Tapi nggak gitu juga, ada juga ya kan yang beli bahannya mahal, atau misalkan beli lopet bagus mahal harganya, terus ternyata ada kendala di macet dalam segi hal apa gitu, macet. Boleh lihat konten saya, karena konten saya ini benar-benar seputar tentang perawatan dan tips-tips perawatan gitu seputar lovebird. Nah, apa yang mau kita bahas sekarang tentang lovebird fighter. Kenapa Om dibahas tuh lovebird fighter terus sih? Ya suruh siapa sekarang namanya lovebird fighter gitu ya kan, karena kan yang konten kreator itu tentang dunia burung ini harus update. Sekarang yang ramai apa, ayo tarik dong ke atas gitu, di up apapun yang ramai nanti ya kita harus bisa update dong sebagai konten kreator. Tapi alhamdulillah saya menyiapkan beberapa tips untuk lovebird fighter ini. Fighter itu lovebird fighter itu banyak ya kan. Ada yang jantan fighter, ada yang betina fighter, betina untulan tapi dia tetap fighter ada gitu. Betina pasangan tetap dia fighter pun ada gitu. Nah, untuk yang saya bahas yang akan saya bahas ini di sini di konten saya ini adalah lovebird betina pasangan tapi dia fighter gitu. Tapi dia fighter, kemarin juga saya ada pertanyaan
dari teman saya di WhatsApp gitu ya, dari viewer saya, dari subscriber saya, Om, saya pengen sih punya lovebird fighter tapi betina playernya, tapi pengen seperti punya teman saya, katanya ada dia punya lovebird betina fighter stabil tapi dia pakai pasangan jantan, dan itu pun dia sampai ya kadang seminggu tuh 4 kali gantang ya, gak pernah jong, hampir semua juara gitu, semua gak pernah jong lah gitu, masuk terus stabil gitu. Nah ini mah kalau saya masih lovebird betina fighter terus dikasih pasangan, ini mah super gini. Soalnya apa? Karena kan si lovebird betina fighter ini kalau misalkan ada karakternya pengen dikasih pasangan, itu pasti stabil. Tapi tidak top performanya itu tidak akan mengurang karena si karakter tersebut itu memang sudah begitu gitu. Ketika dia birahi, dia minta kawin sama jantannya. Terus kalau memang ini ngelolo, lebih stabil karena memang si lovebird itu harus begitu. Karena apa? Ya lovebird itu kan lovebird kan burung cinta, dia harus punya pasangan. Itu sih lebih ke memang siklus hidupnya itu seperti itu. Siklus hidupnya memang seperti itu, berpasang-pasangan dan atau berkoloni dengan yang lainnya. Nah makanya kemarin ada pertanyaan seperti itu dari teman saya, viewer saya, subscriber saya. Om, saya kenapa sih bisa stabil kayak gitu sih si lovebird fighter yang dikasih pasangan sama jantan? Bahkan dia tuh sering dikawin loh. Tapi di gantang tetap aja dia mau, nggak pernah kurang durasinya, top performanya nggak pernah kurang gitu. Kalau masalah juara sama enggaknya sih itu tergantung hoki gitu, tergantung lawan juga ya kan ya. Tapi yang saya pertanyakan itu bukan hanya bukan juara atau tidaknya, tapi saya yang pertanyakan itu adalah tentang stabilnya dia itu tetap ada gitu. Setiap kali gantang itu benar-benar ada ngekeknya, selalu ngekek gitu, stabil gitu. Nah seperti itu. Mungkin di sini saya akan bahas lovebird betina fighter dikasih pasangan jantan gitu. Memang itu seperti itu. Saya juga mau sih sebenarnya punya lagi lovebird yang fighter dikasih pasangan. Saya dulu punya lovebird yang dikasih pasangan tersebut gitu, namanya gibrig. Dulu kan gibrig seperti itu pasangannya, dikasih jantan gitu, jantan. Tapi kesehariannya dia tuh disatuin sama si jantannya tersebut gitu. Dikawin ya biarkan kawin gitu. Tapi ini saya memberikan tips untuk burung tersebut itu jangan diapa-apain ya kan. Kalau misalkan nanti pakannya kalau mau polos aja, kalau mau kenceng aja. Tapi saya dulu kasih pakannya sih yang polos aja gitu, gak pernah kasih pakan kenceng. Tapi di hak lombanya itu saya kasih jagung gitu. Dari pagi itu biasanya tuh dari jam 5 subuh tuh saya udah kasih dicolok jagung tuh, disempilin sama di kandangnya gitu. Untuk burung yang tersebut itu jangan heran misalkan nanti punya lovebird tersebut mau dibikin fighter tapi dia udah punya pasangan, boleh. Tapi biasanya sih burung-burung lovebird tersebut itu udah pernah diternakin sama si jantannya tersebut. Itu rata-ratanya seperti itu, udah pernah diternakin ya, beberapa kali ternakan. Tapi kita mau pas kita mau coba kegantangan lagi, misalkan begini nih, ini burung diternakin nih, diambil anakannya gitu. Tapi indukannya sih bagus sih, dibuat player juga memang dia bagus gitu, jantannya juga bagus. Tapi yang mau dibikin playernya itu tuh si betinanya gitu, si betinanya. Tapi misalkan kita berpikir mending kita kalau mau dibuat dibikin player buat kegantangan itu udah pisahin aja sama jantannya lah. Nah itu sih menurut saya kurang tepat. Lebih baik begini. Nanti coba dulu kegantangan, dirawat seperti biasanya, yang seperti burung single, dijemur, dimandiin, mandi dicepuk sih lebih bagusnya, mandi sendiri gitu sama jantannya, disangkar bulat, disatuin. Dan burung yang kayak gini tuh
biasanya ablak non krodong gitu setiap harinya, biarin aja ablak sama jantannya, dia mau ngawin mau loloh. Nah itu lebih baik saya sih sarankan coba dulu kegantangan, nanti gimana digantangnya. Kalau misalkan bagus, biasanya sih kesalahan ini pribadi saya juga sempat mengalami kesalahannya, dipisahkan sama jantannya gitu, dipisahkan sama jantannya lalu dia disetting secara single gitu, padahal burung udah tahu jalan mau gitu ya kan, ngekek mau kerja gitu. Nah kesalahannya biasanya sih pribadi saya pengalaman juga sama, saya pisahkan sama si jantannya, lalu si berikutnya burungnya di single gitu, ternyata performanya kurang atau dia kurang greget lah gitu untuk kerjanya. Nah itu sih kesalahan kurang tepat, kalau menurut saya kurang tepat kalau langsung dipisahkan begitu. Lebih baik cabut si jantan sama playernya itu disatuin di sangkar bulat, lalu hariannya diablak, mandinya dia mandi sendiri, dicepuk yang mandi yang besar yang kotak seperti ini, terus pakannya pakan polos, dibiarkan dia kalau mau ngawin biarkan. Nah lalu nanti setelah itu kita coba kegantangan gitu, seperti itu. Jadi jangan merubah si pola rawatannya sih tersebut. Kalau memang udah bagus tuh dengan pola perawatan tersebut, kita jangan merubahnya karena kita makin sayang biar lebih bagus. Kalau menurut saya sih aja kita rubah dengan sedikit-sedikitnya gitu. Nah untuk si betina fighter ini tentang pasangannya jangan sampai hilang ya kan, jangan sampai hilang, soalnya si pasangannya yang menunjang banget buat kerjanya si player tersebut. Soalnya ya namanya juga pasangan kalau hilang ya mungkin agak ribet lagi, nantinya kita harus cariin pasangan lagi yang lebih cocok gitu. Jadi pasangan yang cocok itu seperti ini, nih si pasangan ini cocok nih, ternak pun dia bagus, selalu bagus ngeluarin anakannya, tapi si pasangan tersebut itu belum tentu bisa ngejalanin si player tersebut di gantangan gitu. Beda lagi sama dunia ternak gitu, beda lagi. Jadi faktor pasangan itu seperti itu, dan pasangan itu seperti itu pemahamannya kalau menurut saya. Jadi kalau kita mau mainin jadiin player buat kegantangan gitu, kita sudah menemukan pasangan si lopet tersebut, misalkan ini ternak pun bagus, ngeluarin anaknya bagus. Nah ini tuh belum tentu bahwa si pasangan tersebut itu bisa menjalankan si player tersebut di gantangan, nggak seperti itu. Jadi ya sama halnya dengan lopet konslet gitu ya kan, misalkan jantan nih terus betina gitu, betinanya tersebut memang dari awal tuh betinanya tuh yang itu gitu untuk si lopet jantan tersebut. Nah dia bisa main kegantangan gitu, bisa ngejalanin dia, terus ketika ngawin dia pokoknya cocok deh sampai burungnya konslet misalkan. Nah seperti itu. Terus mau diternakin, nah belum tentu si burungnya itu si lopet betinanya tersebut itu bagus untuk diternak, karena fungsinya dia itu untuk menjalankan si lopet tersebut itu si playernya di gantangan. Nah seperti itu, nggak selalu menentukan si pasangan itu ini nih saya kasih pasangan ini bagus nih untuk player saya digantangan atau buat ternak, kayak seperti itu gitu. Nah pemahamannya seperti itu. Tapi untuk lopet fighter yang pasangan itu kalau memang punya bahannya teman-teman di rumah bagus, biasanya dia sih pasangan yang bekas ternakan gitu, tapi mau dijadikan si playernya. Saya sarankan untuk jangan langsung pisahkan sama pasangannya, lebih baik dirawat dulu satu sangkar, dirawat seperti biasanya kita mau main lomba. Nanti dicoba dulu kegantangan, ternyata bagus nih, ya udah seperti itu aja dilanjutin perawatannya, jangan langsung dipisahkan. Oh ternyata jelek, ternyata ini mah bagusnya di single. Kalau memang bagus di single ya udah lebih baik aja di single. Nah seperti itu. Oke, tipsnya dari saya cuman sedikit sih sebenarnya, nggak berbobot sih ini, tapi kemarin ada yang bertanya seperti itu, yang mudah-mudahan aja ini buat teman-teman Lobot Mania Nusantara ada manfaatnya untuk yang lain juga ya kan ya. Yang penting kan sedikit yang mudah dipahami gitu yang penting. Dan kalau misalkan punya pengalaman tersebut atau memang punya seperti di konten saya ini, boleh diterapkan seperti itu. Hariannya diablak,
sama pasangannya, nggak boleh dikerodong. Makanya polos, mandi, jemur, biarkan dia mandi sendiri, dicepuk dan jemurnya hanya 1 jam aja. Kalau dia ngawin, kalau dia ngeloloh itu lebih bagus gitu, lebih bagus seperti itu. Dan itu tipsnya dari saya. Oke, saya Naim Permana di channel JNP. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Juga diikuti Instagram saya di @jnpbudofficial dan juga fanpage di Facebook JNP Bud. Oke. Salam santun Lobot Mania Nusantara. Bud. Yes.